Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita buka dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Bibarakallahu Quran Al-Fatihah. Auzubillahi أعوذ بالله من minasyaitonir الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب Alhamdulillahirabbil العالمين alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد Iyyaka وإياك na'budu wa نستعين iyyaka اهدنا nasta'in. الصراط Ihdinas المستقيم siratal صراط mustaqim. الذين أنعمت Shiratal عليهم غير ladzina المغضوب an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Syamil, sahabat SDQ yang Allah muliakan. Alhamdulillah di pagi hari ini ya, kita dipertemukan dalam momentum istimewa yakni pesantren Ramadan bareng SDQ, SKA Spesial Ramadan dengan tema yang begitu kuat dan juga menyentuh hati yakni Reconnecting Al-Aqsa, pusat epicentrum kemenangan Palestina. Dan Ramadan ini bukan hanya bulan ibadah personal, tapi juga Ramadan adalah bulan kepedulian, Ramadan juga adalah bulan persatuan. Dan hari ini, ya, Alhamdulillah hari ini kita ingin menghadirkan kembali koneksi hati itu, koneksi iman itu kepada Masjid Al-Aqsa, kepada bumi para nabi, kepada saudara-saudara kita di Palestina. Karena sejatinya ketika kita berbicara tentang Al-Aqsa, yang kita bicarakan di sini bukan sekedar sebuah tempat saja begitu ya, tapi tentang kehormatan umat, tentang sejarah peradaban, dan juga tentang janji kemenangan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Dan insya Allah sahabat SDQ, tema kita hari ini bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk dirasakan, dirasapi, dan bukan untuk dipahami, tapi juga untuk dihidupkan. Dan insya Allah untuk menguatkan pemahaman kita, membuka cakrawala berpikir kita. Nah, insya Allah sekaligus juga menguatkan ruhiyah kita di bulan Ramadan ini telah hadir bersama kita ini seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi yang pernah beberapa kali mengisi juga di acara SDQ hari ini. Ada Ayah Beni, Masya Allah. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Oh, free, Ustaz. Oh, Free Palestine, Alhamdulillah ya. Ini posisi sedang di mana ya? Ini sudah di luar. Di luar ya. Masya Allah ya. Baik, Alhamdulillah ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sambil kita juga menunggu tempat lainnya, dipersilakan ya. Kita juga sudah broadcast di grup masing-masing, ya insya Allah nanti bisa bergabung dan alhamdulillah juga kita sudah record juga. Jadi untuk sahabat-sahabat yang hari ini berhalangan hadir atau tidak bisa langsung secara live, insya Allah sudah kami siapkan juga untuk recordnya. Jadi kita bisa menyimak secara siaran ulangnya. Baik, Ayah, kita langsung saja mungkin ya. Sudah tidak sabar nih dengan ilmu kita hari ini, dengan sharing kita hari ini bersama dengan Ayah Beni, dengan temanya yang tadi disebutkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu ibrah kita agar terus mendoakan sahabat-sahabat kita di Palestina saja. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan langsung kepada Ayah Beni. Tafadhol, Maskuro. Atur nuhun, syukran jazakumullah khairan kathira. Wah, iya, Ayah. Bila suaranya nanti tidak terdengar atau ada gangguan sinyal, mohon saja diinterupsi supaya saya bisa menggunakan posisi yang lain. Baik, Baik. maafin selagi di luar sana. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu dan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati ada
Bang Dewa. Kabar Bang Dewa, insyaallah Alhamdulillah baik, Ayah Bini. komandannya. Semoga sehat terus nih ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi ada Kang Ramdan, Masya Allah, Tabarakallah, yang sudah hampir 3 pekan yang lalu menghubungi saya dan ini jadi prioritas buat saya pada pagi ini Insya Allah. Nah, teman-teman eh, di RSQ ya, di seluruh Indonesia, Masya Allah, saya tidak tahu ini dari mana saja, tapi yang jelas dari negeri jauh, dari tempat yang jauh dari kota Bandung, Masya Allah juga sudah bergabung. Masya Allah. Mari kita memperbanyak salawat dan salam. Dunia yang begitu berlimpah di bulan Ramadan berkah kita dipertemukan oleh Allah SWT. Hari ke-14 dan sudah hari ke-15 menunjukkan tidak lama lagi akan bisa kita tidak tahu apakah hari ke-14 ini bisa kita sempurnakan. Kita mohon doa bersama-sama kita sampai di ujungnya dan kita dapatkan gelar Allah. Saya izin share suaranya gitu. Saya Hilang timbul ayah Afan. yang jauh. Masya Allah ya. Baik. Harus kan baik. Baik. Sekarang bagaimana kondisi Sebentar. Mungkin agak di dekat ayah si suara speakernya. Begitu. sekarang? Bagaimana? Nah sekarang agak mendinganan dulu. Agak mendingan ya, Masya Allah, Ya. tabarakallah. Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu, Akang Teteh yang dimuliakan Allah Subhanahu. Nah, izin saya share screen karena ini baru ada misalkan yang kemudian kita ikuti bersama. Saya mohon izin untuk bukan beberapa lagu yang kami buat sendiri. Lagu ini nggak ada di YouTube ya, belum ada. Insya Allah nanti akan kita siapkan barang-barang ya, dan tempat. Jadi ini satu hal ya. Jadi reconnecting Al-Aqsa adalah bagaimana caranya agar kita bisa terhubung Al-Aqsa. Dan pada saat ini, apakah kita sudah terhubung, apakah kita sedang terhubung, atau kita terhubung dalam koneksi yang tidak baik, terputus-putus. Sudah dicontohkan. Kalau suara saya terputus-putus, itu menandakan ada sinyal yang dipancarkan dari laptop saya di tempat saya berada itu tidak kuat. Jadi sinyalnya terputus-putus, terperangkap sama Bapak Ibu di monitornya masing-masing itu tidak terdengar dengan baik. Seperti itulah yang kemudian akan kita bahas bersama-sama pada kita akan menghubungkan kembali apa yang sedang terjadi pada saat ini dengan diri kita semua yang boleh jadi saya ingin mendapatkan gambarannya dari Bapak Ibu semua yang hadir. Ada berapa orang? 18 orang, 18 pun Zoom yang hadir pada saat ini. Saya berharap tentunya sebelum kita memulai lebih jauh, ya izinkan saya memohon kepada Bapak Ibu laksanakan untuk men-scan QR code ini agar Bapak Ibu terhubung dengan si form. Ada 3 pertanyaan, 5 lengkapnya dengan pertanyaan nama dan nomor WA. Boleh Bapak Ibu kita isi dulu apa yang ada di dalam itu sambil saya
putarkan sebuah lagu yang judulnya Al-Aqsa. Kami datang, lirik dari saya dan Ibu Rati. Symphony Voice. Ya, nanti kalau putarkan sendiri. Volume. Ada waktu 5 menit untuk Baik, mengisi. baik, Masya Allah, terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, Ustadz semuanya dipersilakan untuk scan QR Code yang ada di layar. Dengan pertanyaannya adalah kapan terakhir Anda mengingat Al-Aqsa, begitu ya? Dan kapan terakhir Anda mendoakan Al-Aqsa dan sejauh mana Anda mengenali Al-Aqsa? Silakan diisi ya. Ada sekitar berapa pertanyaan di sini? Sedikit ya, ada dua pertanyaan, tiga pertanyaan. Tuh, ada nama lengkap, nomor WA, dan tujuan Anda mengikuti program ini. Dipersilakan, Bapak Ibu semuanya, dikasih waktu sekitar 5 menit ya, 5 menit untuk mengisi Giveform yang sudah disediakan oleh Ayah Beni. Silakan. Afwan, Ayah sepertinya boleh ditampilkan lagi ya untuk QR code-nya. Oke, 5 menit ya, dipersilakan untuk scan dan mengisi Gform yang sudah disediakan oleh Ayah Beni di layar kaca begitu. Oke, perjuangan Palestina. Oke, baik. Alhamdulillah sudah diisi ya. Meskipun tiga pertanyaan, tapi Masya Allah dalam banget nih pertanyaannya. Masya Allah ya. Dan tadi rekamannya dikirimkan ke Insani Foundation tadi Ayah Beni ya, di Betul. akhirnya. Ya, baik. Ya. Baik, bagaimana yang lainnya sudah diisi? Sudah diisi? Tadi pertanyaannya, Nada ini eh, kami beri Saya sudah. saya sudah siapa lagi yang sudah? Boleh absen di layar ya, yang sudah ya. Oh, sudah, Bang Dewa sudah. Oke, siapa lagi? Nah, sudah, yang lainnya sudah. Oke. semuanya. Oh, Pertanyaannya gampang. Kan benar dan salah. oke. Sudah, Holas. Oh, Saya nggak sudah. ketemu linknya Ustadz katanya. Coba Mungkin boleh satu apa saya gimana? share. Ya. Oke, sebentar ya. Yang baru bergabung ya dipersilakan untuk mengisi link. Nah, ini ya. Sebentar. Nah, silakan di-scan di layar monitor. Tiga pertanyaan tadi, kapan terakhir Anda mengingat Al-Aqsa, kapan terakhir Anda mendoakan Al-Aqsa, dan sejauh mana Anda mengenali Al-Aqsa, begitu ya.
Nah, silakan untuk di scan dan diisi G-form-nya. Oke. Ya, terima kasih kepada Kala langit gelap bersaksi doa, saya bisa air mata jatuh menyebut namamu. Rindu tumbuh tanpa suara, menemukan sebuah hati terpaut ke tanah suci itu. apa yang Pohon zaitun berdiri setia, akar tua memeluk sejarah. Tin tumbuh dalam sunyi tanahnya, harap hidup menolak punah. Wahai kiblat pertama, nama suci terukir di dada. Sekat tinggi takkan selamanya. Rindu ini. Oke, bagaimana sudah? Alhamdulillah ya. Yang belum tahu caranya tadi Ustazah Yeti. Nah, itu tinggal di scan di handphone saja. Nah, biasanya kalau ada beberapa handphone yang ketika pakai kamera langsung terhubung dengan G-form-nya gitu. Jadi langsung tinggal diisi saja di handphonenya. Begitu. Sudah? Baik. Alhamdulillah sudah ya. Holas, Afwan, saya ingin mulinya. Alhamdulillah sudah. Cara cek gimana? Sudah. Alhamdulillah sudah. Baik, sudah Ustadz. baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya akan teruskan perjalanan kita. Kalau nanti saya mengerti musiknya akan konsentrasi. Afwan ayah suaranya kurang begitu jelas dari sini. Sekarang gimana? Sudah jelas? Masih kecil suaranya. Masih kecil ya, masih kecil ya. Nah, sekarang Ah, agak besar. Nah, besar Alhamdulillah. sudah hands free. Nah, Kecil Ustadz ya. kecil ya, Masya Allah. Betul. Bagaimana sekarang? Satu dua. Nah, sekarang jelas. Atau Oh, mungkin nggak usah pakai hands free ya. ya, mungkin gak usah pakai handsfree, tapi lebih dekat dengan laptopnya Ustadz. Baik, bagaimana sekarang? Bisa didengar ya? Nah, jelas Sudah sekarang. jelas. Oke, baik. Oke, saya sampaikan kepada kita. Nah, ini tujuan pertemuan kita yang sangat singkat. Ya, mohon maaf kalau terputus-putus ya. Eh, yang pertama adalah kita akan terhubung kembali dengan Al-Aqsa. Kita akan kembali terhubung dengan Al-Aqsa. Ini tujuan kita. Jadi saya akan mengantarkan Bapak Ibu semua dari satu tempat kita menuju kepada Al-Aqsa yang pada hari ini sedang terjajah. Tidak hanya terhubung, Bapak Ibu akan saya sambungkan secara lebih dalam, lebih jauh, lebih tersambungkan dalam rangka kita ingin memperjuangkan pembebasan Al-Aqsa. Dan yang ketiga, jadikan terlibat aktif dalam membebaskan Al-Aqsa ini. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan walaupun kita sedang melaksanakannya secara online ya, tapi tidak mengurangi rasa kehusukan. Apabila nanti terjadi gangguan sinyal, Bapak Ibu bisa saya bisa perbaiki. Baik. Baik, baik. Nah, ini akan saya sampaikan bahwa kami menulis buku dari disertasi saya. Dan ini penuh dengan riset ya, yang kemudian kita turunkan sehingga saya nanti akan menyampaikan ada beberapa poin riset saya yang menyebabkan Al-Aqsa itu seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat
cover buku. Sekarang sebenarnya sedang kita bedah secara ringan ya. Karena kalau dibedah secara utuh, Bapak Ibu harus punya bukunya dulu supaya nanti bisa langsung terkoneksi. Saya tidak sedang ngomong. Tapi Bapak Ibu nanti akan mengikuti, menikmati sebuah alur cerita dari buku ini. Buku ini judulnya Dekonstruksi Palestina. Saya mengantarkannya lewat sebuah judul presentasi Reconnecting Al-Aqsa. Terhubung, tersambung, dan terlibat. Pusat epicentrum kemenangan Palestina. Coba perhatikan baik-baik. Rekonstruksi Palestina itu judul besarnya. Ada judul kecil di bawahnya. Dari mitos tanah suci ke realitas penjajahan. Itu adalah sebuah virus yang disuntikkan oleh musuh-musuh Islam, Zionis, Israel, ke Palestina. Maka dekonstruksi itu artinya menghancurkan, merubuhkan Palestina yang terkena dengan virus yang mematikan. Jadi sampai hari ini kita lihat sendiri, virus itu menjalar ke tetangga-tetangganya, Jordan, Arab Saudi, macam-macam. Nanti kita bahas juga kondisi serangan Israel dan Amerika ke Iran. Nanti kita bahas kalau mau. Ada lagi Board of Peace. Ini mitos tanah suci yang kemudian menjadi atas penjajahan. Saya datang atas nama yayasan, bukan sebagai perusahaan. Indonesia Center for Justice and Humanity, disingkat dengan INSANI. Kami menerbitkan beberapa buku-buku yang sedang disiapkan. Kemudian kami menyiapkan lagu-lagu. Tidak sembarangan kami siapkan. Sangat emosional, tapi tidak bersinggungan dengan Zionis ataupun terkait dengan hal-hal yang bersifat anarkis, karena mudah sekali untuk salah satunya juga kami buat instrumen penerbitan buku namanya INSANI Global Press. Jadi ini sebuah gerakan yang mudah-mudahan mengundang saja untuk bersama dengan baik. Ya, ini saya nanti saya juga bersama-sama dengan Syamil sampai sekarang, walaupun sekarang ada di Yayasan Bina Bangsa yang menjadi keluarga besar dari Syamil. Tahun 2025 saya menyelesaikan disertasi dan saya wisuda. Dari situ ada 3 atau 4 buku yang sudah diterbitkan baru. Dan buku itu yang sekarang kita sedang kupas. Dan Bapak Ibu bisa memberikan hadiah terbaik untuk mendapatkan buku. Oke, ya, kita teruskan ya Bapak Ibu ya. Baik. Ini inti buku tersebut. Jadi ada 7 inti, 7 bab rekonstruksi Palestina. Luar biasa. Dengan virus yang mematikan itu, ada 7 bagian yang harus dibongkar. Tapi saya hanya membongkar 1 saja. Agar kemudian nanti Bapak Ibu kalau kesempatan berkenan membaca bukunya, saya ingin kepada poin yang kedua, yaitu dekonstruksi teologi, yang mereka sebut sebagai mitos teologi. Mitos teologi inilah virus yang paling mematikan untuk Al-Aqsa dan Palestina. Kenapa? Ya, maka dalam disertasi saya membawa ustaz-ustazah semua yang dimuliakan Allah, ini sengaja digunakan ayat-ayat Torah dan Talmud untuk memberikan pembenaran kepada masyarakat bahwa agama Yahudi itu sangat-sangat concern dengan Al-Aqsa dan menjadikan Al-Aqsa itu sebagai
tanah mereka. Ketika saya melakukan riset dengan mewawancarai 9 rabi, rabi-rabinya rabi-rabi internasional. Ada di Texas, ada di Washington, ada di Jerusalem, ada di Inggris. Jadi bukan rabi-rabi Yahudi yang ada di Indonesia. Kemudian mereka memberikan kesaksiannya. Terekam Zoom, dan itu menunjukkan bahwa tanah yang dijanjikan itu merupakan virus yang dimasukkan pertama sekali agar mendapatkan legitimate dari seluruh masyarakat dunia dan termasuk lembaga dunia. Sehingga sebuah propaganda ini, saya pikir Bapak Ibu jarang atau belum pernah mendengar statement. Kalau yang sudah pernah mendengar, saya pikir juga nggak paham maksud. Jadi ini temuan saya awal abad ke-19, akhir abad ke-19, abad ke-10, satu statement propaganda dari Zionis. Saya baca, a land without a people, for a people without a land. Keren kan bahasanya? Kita resapi bareng-bareng. Apa yang dimaksud dengan a land without a people? Ini siapa sebenarnya yang dimaksud dengan frase ini? Kang Ramdan boleh sampaikan. Lagi mencerna di sini. Lagi mencerna dari Land, kata a land without a people, for a people without a ya, land. saya bagi dari kata ini menjadi dua bagian. Hmm. Land without a people itu siapa? Komen di chat. Land. A land without a people. Saya coba cek. A land itu ya, sebentar. Eh, Zionis mungkin ya. Ada yang bisa jelasin? Bang Dewa barangkali bisa jelasin. A land without a people ini siapa? A land with people for a Kalau pemahaman saya kurang lebih, jadi kayaknya Palestina itu dianggap sebuah tanah yang kosong ya, yang tidak ada penghuninya, yang bisa ditempati oleh orang-orang Yahudi yang mereka hidupnya berkelana tidak punya tanah. Gitu. Oke, sepakat ya. Suaranya kecil, Ustaz. Itu ditujukan untuk Palestina. A land without a people itu adalah tanah Palestina. For a people without a land, jadi frase keduanya, a people without a land, itu adalah untuk orang-orang Yahudi yang diaspora di Eropa. Ini propaganda. Tapi Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, Akang Teteh, tahu nggak maksud kalimat ini? Saya jelaskan, karena dari sini kita akan mulai reconnecting. Dari sini kita akan mulai untuk terhubung. Jadi jangan buru-buru dulu kita mau terhubung, apa yang terhubung. Karena kita secara tidak langsung sudah terdeteksi. Mereka sudah mendeteksi dengan mengeluarkan slogan ini. Jadi slogan ini bukan slogan untuk mempengaruhi, tapi slogan ini adalah slogan nyata. Hasil risetnya mereka. Risetnya Zionis. Mereka datang ke Palestina itu membuat satu kesimpulan bahwa tanah Palestina itu kosong. Hanya yang kosong. Kosong itu orangnya. Enggak, mereka tahu itu ada orangnya. Jantung Palestina. Oke, Afan ayah suaranya kurang terdengar jelas ayah. Tapi sudah tidak punya jantung. Palestina itu bukan tidak ada orangnya, tapi sudah tidak ada jantungnya. Apa jantungnya Palestina? Jantungnya Palestina itu adalah apa, Kang Ramdan? Al-Quran ayah. Jantungnya Palestina itu adalah Al-Aqsa. Sampai hari ini
jantungnya masih belum berdenyut, masih mati. Palestina itu mati. Hingga dibombardir, digenosid, gak biasa-biasa aja. Sedang musim dingin, bulan Ramadan. Bapak Ibu tadi pagi sahur ya. Ya, Mereka juga sahur, tapi tidak makan, tidak minum. Mereka juga imsak seperti kita. Tapi mereka juga tidak memberhentikan makanan, tidak memberhentikan asupan minuman. Karena mereka memang tidak makan dan tidak minum. Nanti insya Allah kita berbuka puasa pada saat azan berkumandang, maghrib berkumandang. Mereka juga berbuka puasa. Tapi bedanya kita dengan mereka tidak makan seperti kita makan di saat azan maghrib. Ini yang sengaja dijaga oleh Zionis agar kemudian yang mereka sebut a land without a people. A land without Al-Aqsa. Ini inti dari tujuan pertama paparan ini adalah untuk menyambungkan, mereconnect Bapak Ibu ke Al-Aqsa. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi alur konsentrasi dan fokus Bapak Ibu saat online ya. Karena sebenarnya materi ini sangat sesuai ketika disampaikan secara offline. Gak apa-apa. Nanti lain kali bisa. Kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini Bapak Ibu. Sehingga kita cuma kenal dua masjid utama. Yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini riset saya terakhir ketika saya berangkat umroh tahun 2025 bulan November ketika di Mekah dan Madinah. Ketika saya tanya Al-Aqsa, sebagian besar mereka menjawab, apa itu Al-Aqsa? Malah ada jamaah yang berasal dari kota Bandung. Ketika saya tanya, Bapak tahu Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa? Mereka mengatakan, ya saya tahu Pak. Saya tanya, di mana Masjid Al-Aqsa? Jawab si Bapak, jawab anak muda itu, Masjid Al-Aqsa itu ada di Margahayu Raya. Ada di Arca Manik. ya Betul. Allah. Betul itu nggak salah. Saya pernah sholat di Masjid Al-Aqsa di Arca Manik. Pernah saya. Dekat rumah saya itu. Kemarin saya ngisi di situ. Beda suasananya. Nama masjidnya Masjid Al-Aqsa. Di Margahayu Raya juga saya pernah sholat. Tapi yang saya sebutkan, Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat pertama, Pak. Beliau malah balik nanya sama saya. Kiblat kita sholat itu Masjidil Haram, Pak. Bukan Masjidil Aqsa. Saya geleng-geleng kepala dan beristighfar. Itu sebuah konklusi yang betul-betul real oleh Zionis. Bahwa umat Islam tidak terkoneksi lagi dengan Masjid Al-Aqsa sebagai jantungnya Palestina. Jadi kalau tidak ada Masjid Al-Aqsa, peta Palestina itu tidak seperti sekarang nasib. Itu yang akan saya sampaikan. Dan itu terlihat. Maka materi ini pernah saya sampaikan di sebuah travel umroh yang akan memberangkatkan jamaahnya untuk umroh reguler. Menangis mereka. Mereka lupa dan baru tersadar. Sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan. La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Jangan kamu pergi melainkan ketiga masjid. Masjidil Haram yang pertama, Al-Masjidi, masjidku, Masjid Nabawi. Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Hadisnya sahih. Riwayatnya beberapa perawinya. Sejajar. Setara. Kesuciannya
menjadi tempat 3 masjid termulia, tersuci. Jangan dibandingkan dengan berapa ribu keutamaannya. Kalau di Masjidil Haram, berapa keutamaannya. Kalau di Masjid Nabawi, berapa keutamaannya ketika kita sholat di dalam Masjidil Aqsa. Bukan karena itunya kemudian kita melupakan Masjidil Aqsa. Tapi di sini disebutkan 3 masjid ini. Masjid Kuba tidak disebut di dalam hadis ini. Di kota Mekah itu banyak masjid-masjid. Ada Masjid Umar, ada Masjid Abu Bakar, yang sekarang menjadi rumah, sekarang menjadi hotel. Tapi tidak disebut. Yang disebut itulah Masjidil Haram. Yang disebut itu Masjid Nabawi. Di kota Madinah itu banyak masjid. Di kota Al-Quds, sampai kita lupa namanya, kita sering sekali menyebutnya Yerusalem. Yerusalem itu bahasa Ibrani. Di kota Al-Quds itu banyak sekali masjid, Kang Ramli. Tapi tidak disebut namanya. Yang disebut itu cuma Al-Quds atau Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Dan tidak hadir kita di sana karena banyak problem yang saat ini luar biasa. Tantangannya luar biasa. Alhamdulillah saya berangkat dan sampai di tempat. Luar biasa. Bersama dengan rombongan Syamil. Rombongan SDI. Dari 12 yang berangkat, yang cuma diberikan izin masuk itu 8 orang. Termasuk tour guide-nya tidak diizinkan masuk. Mudah-mudahan kita berdoa di bulan Ramadan ini agar Allah sampaikan kita ke 3 masjid. Amin, amin, amin. Harus diupayakan. Baik. Ini yang kemudian harus terkoneksi. Sekali lagi harus terkoneksi. Koneksinya seperti koneksi saya dengan Bapak Ibu sekarang. Suaranya putus-putus, Ustaz. Nah, bayangkan. Al-Aqsa-nya itu putus-putus. Nggak tahu. Kalau saya tanya, ya karena ini kita secara online ya agak jauh ya. Tapi saya tidak masalah. Bapak Ibu barangkali bisa menuliskan di chat room sejauh mana Bapak kenal dengan Al-Aqsa selain sebagai kiblat pertama. Jadi sebagai kiblat pertama Bapak jangan tulis lagi. Sebagai yang lain tolong Bapak tuliskan. Bapak kenal Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, di Al-Quds itu di Palestina. Itu sebagai apa? Jawab pertanyaan saya dalam waktu 1 menit. Bapak bisa menyebut 10, bisa menyebut lebih dari 2, bisa menyebut 5, sebanyak-banyak. Kecuali sebagai kiblat pertama. Silakan Bapak Ibu. Saya monitor jawaban dulu. Jawabannya. Isra Mi'raj. Saya selamat. Satu, ya bukan hanya satu bangunan ya maksudnya ya. Ya bukan hanya satu. Nah, ada lagi? Ayo, Pak Ibu, jangan tinggalkan handphone jatuh, jangan tinggalkan laptopnya. Kita sedang berconnecting nih sekarang nih. Masih belum dapat jawabannya yang banyak ini. Padahal ada 16, ada 20 sambungnya. Saya buat matriks kemarin itu. Masih ada 20. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi coba? Sudah saya sebutkan masjid suci ketiga umat Islam. Selain Islam heran apa lagi? Aduh, Masya Allah. Ini menunjukkan connecting kita sangat lemah. Kata musuh-musuh kita. Kita yang kuat.
Bapak Ibu, tapi kita yang sedang tidak terkoneksi. Jadi kenapa kita marah-marah? Kenapa kita demonstrasi? Kenapa kita menghujat mereka? Mereka tertawa ketika dihujat. Karena mereka sedang menonton kebodohan kita. Mereka sedang menyaksikan kelemahan kita. Dan ini sudah di beberapa tempat saya lakukan modul ini. Baik itu mahasiswa, orang umum di masjid, ya, Masya Allah, tabarakallah. Malah ada yang menganggap Masjidil Aqsa itu tidak penting. Kalau mau diberikan kepada mereka, kasih aja. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nangis kita mendengar komen itu. Tapi itu saya dengar sendiri. Dengan telinga saya. Betul-betul kelemahan kita terpampar dengan sangat luar biasa. Apalagi masih belum, masih turunnya Nabi Masya Isa. Allah. Oh, Masih jadi belum ya? masih belum. Masya Allah, ini dahsyat ini. Nah, jadi oke ya, kita konsentrasi lagi ya Bapak Ibu ya. Ini sebuah eh, yang luar biasa. Aqsa itu satu kali disebut dalam Al-Quran. Pas namanya. Masjidil Haram, lengkap Masjidil Aqsa. Ini salah satu kemuliaan langsung Allah. Jarang disampaikan ini. Yang paling ketara itu kiblat pertama, para nabi, apalagi yang seperti tadi Bapak Ibu sebut. Tapi orang lupa kalau ini adalah ayat Allah kepada kita dalam surat Al-Isra, nama lainnya surat Bani Israel ayat 1. Saya minta Bapak Ibu di bulan Ramadan ini menghafalkannya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barokna, yang diberkahi, ya, tempat di sekelilingnya itu. Ini jantungnya sudah kita abaikan Bapak, dari surat Al-Quran yang bernama Al-Isra ayat 1. Ini dia. Ini tadi tidak disebut. Mohon maaf. Jadi saya pasal menutup dulu. Yang paling the best. Zionis Israel itu melihat ini. Israel itu udah lupa dengan ini. Mereka ingat ketika Isra Mi'raj, Ustadznya itu tidak menyampaikan ini, tapi menyampaikan bagaimana SOP dan proses Isra Mi'raj. Bagi Allah, langsung dari Masjidil Haram saja oke, sebenarnya. Nggak perlu ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa mampir di Masjidil Aqsa? Kenapa harus mengimami sholat para nabi? Dan yang menjadi imamnya adalah Nabi Muhammad SAW. Persoalan atau perkara yang gaib muncul. Nabi-nabi, Rasul, para Rasul yang sudah mendahului Nabi Muhammad, itu kemudian hadir di Masjidil Aqsa bersama dengan Rasulullah. Sholat berjamaah. Di mana tempatnya? Di Masjidil Aqsa. Di mana ruangannya? Di bawah dari Masjidul As-Sakhr. Itu yang Bapak Ibu lihat di dalam virtual background saya. Itu ikoniknya. Pada saat itu belum ada itu Dome of the Rock, itu belum ada. Dome of the Rock itu di zamannya Khalifahan Bani Umayyah, itu baru disiapkan. Begitu. Ada sedikit emosi kalau bicara. Jadi, ayo Bapak Ibu saya hubungkan kembali. Ini kalamullah yang menyebutnya, bukan hadis. Kalau yang tadi yang saya sebutkan itu, taman 3 masjid itu dari Rasulullah.
Hadisnya sahih. Tapi ini bukan Rasulullah yang sebut. Yang menyebutkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Quran ini harus kita, kesuciannya harus kita kembali pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dan pas ini sudah diskusi ya. Boleh ya? Baik. Oke. Oke. Nah, ini dia. Jadi dari situ aja kita sudah punya sekarang sebuah kekuatan. Bapak Ibu sudah saya koneksikan, sudah saya hubungkan dengan firman Allah ayat 1 surah Al-Isra. Ini kuat banget ini. Koneksinya ini kuat banget. Karena langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang saum di bulan Ramadan, kita terkoneksi dengan Al-Aqsa. Ada peristiwa apa? Koneksi yang kedua nih. Tadi disebut dalam chatroom saya baca. Ada peristiwa apa? Ada peristiwa untuk mewajibkan sholat. Ya. Dan Allah yang menyampaikannya. Kemudian ini adalah perintah wajib. Kita saum, kita infak, kita zakat. Tapi kita tidak sholat. Semuanya tidak dihitung apa-apa. Ini jantung yang kedua. Yang juga hilang. Saya agak cepatin ya, walaupun sebenarnya belum sampai penjelasan ini. Tapi nggak apa-apa. Sehingga Dewa dan teman-teman Ustaz-Ustazah yang di a land without a people itu artinya ini. Ini riset saya. Artinya adalah a land without Al-Aqsa. Apa artinya itu? Saya turunkan 1 derajat lagi. Kalau disebut a land without Al-Aqsa, saya akan turunkan di tempat Bapak dan Ibu tinggal. Di tempat Bapak Ibu tinggal, di sekitar rumah Bapak Ibu, ada masjid. Ada, Ustaz. Paling dekat Kang Ramdan, dari rumah ke masjid itu berapa meter? Berapa meter ya? Dekat. Kurang lebih 10 meter ada. Ada 10 meter. Harus Dekat nyebrang banget. jalan. Harus nyebrang Dekat jalan. banget. Al-Aqsa itu jauh banget dari tempat kita. Itu jarak waktunya. Kalau sekarang kita di sini jam 10.42, di sana sekarang jam 6.42. 4 jam bedanya. Itu ribuan kilometer jaraknya dari kita. Nah, yang sangat-sangat miris, ini jantung yang ketiga. Masjid di dekat rumah kita, itu nggak pernah kita isi. Kita nggak pernah datang untuk melaksanakan panggilan 5 waktu di situ. Itu yang disebut dengan land without masjid kamu di tempat kamu tinggal. Ada masjidnya, ada, besar, cantik, ya bagus. Tapi sekarang jamaahnya sudah maju. Ini hari ke-14. Kemana orangnya? Ada orangnya. Di mana? Di rumah. Ini jantung yang ketiga. Jadi kalau orang bilang Al-Aqsa jauh, Ustaz, kita harus datang ke sana pakai visa Israel. Ada sebuah keputusan dari Majelis Ulama Internasional. Dua pendapatnya. Satu melarang, tapi yang kedua meminta untuk kita datang. Alasan kita jauh, nggak punya uang. Sekarang pertanyaan saya, masjid yang di dekat rumah kita, oh ya saya mengisinya Ustaz, saya jadi jamaahnya. Masjid itu besar, bukan cukup untuk Bapak Ibu sendiri. Apakah tetangga Bapak Ibu ada datang ke tempat itu? Belum ada. Kenapa Bapak tidak ajak ke sana? Inilah sebuah gambaran kalau reconnecting Al-Aqsa itu maksudnya reconnecting nama masjid di dekat rumah Kang Ramdan tadi apa namanya? Masjid apa? Masjid Al-Hikmah, Ustaz. Jadi Kang Ramdan harus reconnecting ke Masjid Al-Hikmah. Tempat itu
Saya Masjid At-Taqwa. Kalau Bang Dewa masjid apa namanya? Baitur Rahman, Ustaz. Masya Allah. Man, connecting, kita terkoneksi dengan masjid itu. Ada kita di situ. Sebagai jamaah sholat tarawih, ada kita di situ. Sebagai jamaah sholat subuh, ada di situ kita. Ini yang kemudian mereka framing. Siapa mereka? Zionis. Aman bro. Kita dudukin aja Palestina. Kita serang aja Gaza. Kita bunuh aja mereka. Mereka tidak bergeming. Tidak merespon. Mereka cuma demonstrasi kalau ada kejadian-kejadian yang memilukan saja. Sekarang mereka tidak bisa diajak demonstrasi karena pemimpin Indonesia ikutan dalam board of peace yang diselenggarakan oleh Trump. Saya sudah diundang kemarin. Burung rembuk itu bersama dengan Dr. Muhammad. Ini saya bilang, kami buatkan doa dalam bentuk nada atau kita biasa panggilnya lagu. Itu bukan lagu sebenarnya, itu doa dalam bentuk irama. Ya kalau kita mengenal Barzanji ya, itu sebenarnya kontennya itu salawat-salawat Rasul. Aslinya itu nggak ada iramanya. Begitu diberikan nada-nadanya, tangga-tangga iramanya, itu akan menusuk kepada kamu. Nggak ada satu album, saya punya album yang sudah saya buat. Dan salah satunya adalah satu doa yang saya berikan judul doanya itu adalah Al-Aqsa kami datang. Taqwa kami datang. Al-Hikmah kami datang. Baitur Rahman kami datang. Selalu datang. Selalu hadir. Selalu memperjuangkannya. Jangan sampai masjid di sebelah, di tetangga, di komplek itu kosong jamaah. Azannya pun ada. Seperti tahun 2020, 2021 ketika COVID terjadi. Masjid ditutup. Mereka berhasil menutup masjid 2 tahun. Ternyata kebablasan. Sampai hari ini masjid kita belum terbuka. COVID udah selesai. Orang datang sholat Jumat, tapi cuma untuk tidur. Masjid kita itu ada masjid yang bagus, oke lah, karpetnya tebal, tapi jamaahnya nggak ada. Programnya ini yang keempat. Program dalam pengisian masjid itu nggak ada. Yang ada cuma azan, iqomat, sholat, nggak punya perpustakaan masjidnya. Nggak punya program-program literasi, ceramah. Kalaupun ada ceramah yang datang itu yang sudah pensiun. Kayak saya. Yang lain mana? Pulang ke rumah. Insya Allah, teman. Ini gambaran dari reconnecting. Lagi. Baik ya, nanti nggak bergerak. Semua Nabi Rasul, tapi kita lihat yang terdekat. Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah, dari Masjidil Haram, gitu ya, dari Mekah ke Madinah. Madinah belum ada masjidnya. Maka Rasulullah sampai di sebuah desa yang namanya Desa Kuba. Rasulullah mendirikan apa? Mendirikan masjid terconnecting. Terconnecting. Langsung. Belum sampai kota Madinah. Itu nyampe di kota Madinah, sebelum nyampe di kota Madinah, sholat. Dan sholat itu di Masjid Al-Jum'ah. Masjid Jum'ah. Di situ nanti ada satu masjid, Masjid Kiblatain. Baru masuk jantungnya kiblat pertama. Jadi kiblat pertama itu, mohon maaf gitu ya, itu letaknya di lapis-lapis jantungnya. Yang ke-6, yang ke-7. Sebutkan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi maha suci Allah. Allah mau bilang Masjidil Haram, mau bilang nyebutin Masjidil Aqsa, yang memuliakan, mensucikan namanya.
Subhanallah. Ayat-ayat yang dimulai dengan mensucikan ini, dengan memuji itu terbatas jumlahnya. Subhanallah. Itu jantung lapis yang pertama. Masjid kompleks Dewa, namanya masjid. Mulainya dengan mensucikan nama. Maha suci Allah yang memperjalankan, yang memperjalankan Kang Dewa, Kang Ramdan dari rumahnya ke Baitul Rahman. Jadi kita berdoa sampai kita ke Masjidil Aqsa. Baru kiblat pertama umat Islam. Ini lapis-lapis yang ke berapa tadi? Kelima atau keenam. Karena ada yang bilang sekarang bukan jadi kiblat pertama. Dan kiblat 17 sampai 17 bulan dari Isra Mi'raj itu ke perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Waktu perpindahan itu Allah itu tidak menyebutkannya secara spesifik. Minal Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram. Tidak disebut. Bapak Ibu juga nggak tahu surat apa, ayat berapa itu. Dan itu terjadi ketika Rasulullah sedang sholat zuhur di sebuah pemukiman Bani di Madinah. Masjidnya masih ada sekarang. Masjid dua kiblat. Masjid kiblatain. Sengaja itu masjid masih ada kiblatnya. Satu ke arah selatan. Mana itu ke arah selatan? Masjid Al-Aqsa. Dan satu lagi itu kiblat yang dipakai ke arah Masjidil Haram. Ke arah selatan. Yang pertama tadi ke arah utara. Di mana Masjidil Aqsa itu ada di sana. Masjid itu jarang di ikafi, jarang didatangi. Bah, ada fadilahnya, ada keutamaannya. Masjid Kiblatain nggak ada, tapi ini untuk reconnecting. Travel umroh, sempatkan mampir. Jelaskan agar kita terconnecting ke arah ke Al-Aqsa. 3 masjid ini menjadi satu paket lengkap. Ringkas-ringkas ya. Masjid di tempat tinggal Bapak Ibu itu bukan bangunan yang menghadap ke Masjidil Haram. Itu tempat yang disucikan. Satu-satunya tempat yang kalau Bapak Ibu datang ke tempat itu, Bapak disunahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat. Namanya sholat tahiyatul masjid. Memuliakan masjid. Malah kalau ada orang datang, lambat waktu khutbah Jumat sedang berlangsung, diminta untuk melaksanakan sholat 2 rakaat ini, bayangkan. Itu bukan sekedar bangunan fisik. Al-Aqsa masih ada. Walaupun katanya sedang digerus bawahan. Tapi biarin aja sebagai tempat. Masyarakat yang datang, umat Islam yang datang itu nggak tahu. Itu foto. Jadi kita tidak kenal dengan masjid yang Allah muliakan. Ini realita. Maka kita harus mencintai. Al-Aqsa itu ujian. Dan ini harus kita jawab loh. Jawabannya harus benar. Saya sebutkan 3 jawaban. Ini prosesnya 3 pilar kunci jawaban. Banget dengan yang pertama, back to mosque. Kembali teman. Hidupkan program masjid ibadahnya pejuang masjid yang sudah meninggal. Joko Garian. Belajar banyak dari beliau almarhum. Misi yang paling oleh orang menjajah. Kalau bentuk seperti ini, hanya ada
bisa 20 di situ. Dan pengalaman dan safar selalu ada tempat di masjid untuk kemudian aman. Jadi yang kedua, return back. Saya pakai kata return karena kalau back itu kita lagi berhenti kalau bahasa Inggrisnya kita balik. Return back, return kita sudah maju, udah lupa, orangnya udah di belakang. Terus kita jalan ke depan sana, pusing balik, putar balik, ya return. Lama meninggalkan Quran. Ini bulan Ramadan, ayo jah, tahsin, hafal Quran. Syamil itu damnya luar biasa. Bisa apa? Ingat yang back to masjid dan return back to Quran. Agak emosional. Udah berapa juz? Berapa juz tadabbur Quran? Afwan, ayah suaranya kurang kedengar jelas. Kurang. Sekarang gimana? Oke ya? Ya, 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 oke. Baik. Jadi dengan Al-Quran kamu tuh di mana? Itu di jauh dari laptop. Nanti dipasangin laptop ini pakai mikrofon yang bagus, insya Allah. Ya. Dan yang ketiga, return to zero. Ini nggak pakai back. Ini return tuh jadi ada 3 kata yang saya gunakan. Back to masjid itu memang harus lakukan. Return back to Al-Quran. Ayo kamu tuh ditarik gitu. Ditarik sama para pejuang Quran yang ada di sini. Di LSQ ini. Ditarik aja Pak. Jangan dibiarin mereka itu tersesat. Suruh mereka duduk. Nanti aja. Saya mau sebentar. Itu namanya return back. Bapak buat promo. Itu untuk menarik mereka. Harusnya nggak pakai promo juga mereka harus beli. Makanya namanya return back. Bang Dewa. Ditarik tuh. Lebih ganas tuh. Diserobot gitu. Agar mereka mau masuk dalam program Al-Qurannya SDQ ini. Nah, satu lagi, return to zero. Hidupkan itu zero. Gitu. Apa itu zero? Karena Al-Aqsa itu, masjid itu, terutama Al-Aqsa, itu tempat para nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa alaihissalam. Bin Rasul. Di situ, maka masjid itu bukan sebagai bangunan, penanda kiblat. Dari situ kita bisa mendenyutkan jantung. Kalau sudah 3 tadi, mulai berdenyut. Tadi denyutnya teng gitu. Mati kan gitu denyutnya ya. Ya kakak dulu deh. Gitu. Sekarang begitu dihidupkan, back to masjid. Mulai deg, deg. Mulai, jantungnya mulai berdetak. Deg. Tapi lama. Deg, deg. Return back to Quran. 30 juz. 114 surah. Maka detaknya akan berbeda. Deg, deg, deg. Zionis pakai sosmed, ya monitor kita. Denyutnya udah seberapa kuat. Kalau kita hidupkan satu lagi dengan return zero to zero. Dasar. Bunyinya jadi gini kakak. Dan ustazah. Deg, deg, deg. Coba pegang jantungnya. Bunyi nggak? Jangan nggak bunyi. Coba pegang jantungnya masing-masing. Nah, sudah. Gimana? Denyutnya gimana? Bapak Ibu rasakan sendiri. Denyutnya apakah deg, deg? Wah itu gawat itu berarti. Coba pegang jantungnya. Sekarang kita mau rekomendasi langsung nih. Makanya bisa dibuat pelatihan.
Saya udah punya pelatihannya. Kalau offline, nantilah kita adakan di Syamil ya. Ramdannya saya kemarin bicara sama dan Pak Rian sebagai HC. Nanti di ujung acara kita sebelum kita libur, saya bilang biar saya aja pakai ini. Kita pakai ini nanti. Lagunya nanti saya off kan, karena di dalam masjid. Atau mau kita buatnya di ruangan yang bisa saya putarkan. Lagunya biar doanya itu nyampe kecelakaan. Terus sekali lagi jantungnya. Pegang urat nadi Bapak Ibu di pergelangan tangan. Sebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jantung Bapak itu masih berdetak, jantung Ibu itu masih berdenyut. Maka hidupkan detak jantung Al-Aqsa itu dengan 3 pilar tadi. Baru dia mulai berdenyut. Kalau hanya RSQ yang mendenyutkannya, sementara tetangga Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu belum, itu denyutnya masih lambat. Seperti tadi, deg, deg. Tapi yang normal itu 1 menit berapa pukulan detiknya? Pakai jam smartwatch-nya. Berapa, Kang Dewa? 1 menit itu berapa pukulan? Baru normal, berapa? Makanya kalau kita lari, denyut jantung kita sudah melebihi batas normal, berbahaya. Atau di bawah batas normal, juga bahaya. 72 kali untuk orang seusia saya. 1 menit. Jadi olahraga yang benar itu olahraga yang dilakukan tapi melihat detak jantung kita. Kalau kita lari, usia seperti Kang Ramdan ini masih bisa lari maraton, tapi detak jantungnya itu masih normal, itu berarti belum olahraga. Bapak yang pelari-pelari terbiasa pelari, kalau sambil lari bisa ngobrol, bisa rapat, bisa diskusi, itu belum rapat, itu belum olahraga. Itu tadi. Kalau denyutnya belum terdengar sampai Israel, laknatullah itu. Maka kita tidak sedang berupaya untuk merampas dan memerdekakan Palestina. Palestina itu bukan miliknya orang Palestina saja. Masjid di kompleks itu bukan milik kita aja, Kang Ramdan. Kalau ada orang sholat di situ boleh? Boleh. Maka siapa yang mengatakan, menyimpulkan bahwa Al-Aqsa itu bukan milik umat Islam di Indonesia, itu salah total, bro. Maka jantungnya, denyutnya sekarang mati. Ada orang Islam yang dekat geografinya di situ. Semenanjung Arab, mayoritas Muslim, tapi nggak berdenyut jantungnya. Ada orang Indonesia, ada RSQ, ada Syamil, jauh dari Masjid Al-Aqsa. Tapi jantungnya sekarang saya denyutkan, saya pukul tuh jantungnya. Sekarang aliran darahnya mulai naik ke atas kepala. Dan detaknya pada hari ini, pada pagi ini, akan saya buktikan nanti. Dengan post-test yang sebentar lagi, Bapak Ibu saya suruh ngisi lagi. Oke ya, denyutnya sejauh berapa ini? Sebentar ya, ini kan saya tadi dokter ya. Tadi waktu pertama kali meriksa pasien, denyutnya itu nggak ada. Mohon maaf. Ini orang mati semua, bukan. Nanti saya tes, apa masih mati atau masih tidur? Sebentar ya. Ini dia. Harus jantung yang hidup. Ya, jangan sampai ketika Allah bertanya, kita nggak bisa jawab. Oke, tadi sudah saya sampaikan. Ayo, hidupkan jantungnya. Semuanya, kita mau sampai ke pemeriksaan. Kita mau sampai ke pemeriksaan sebentar lagi. Lihat, ini statement saya. Dari hasil riset saya. Dari buku saya. Bu, bantu teman-teman. Dengan berdonasi. Membeli buku saya. Nanti disebutkan berapa dan bagaimana. Al-Aqsa bukan lagi arah kiblat sholat. Jelas. Kita jangan merubah arah kiblat ya. Nanti sesat ini ajaran saya. Dengerin baik-baik. Al-Aqsa bukan lagi arah kiblat sholat. Betul. Tapi saat ini Al-Aqsa adalah kiblat kemanusiaan dan kiblat kepedulian
kita semua tetap menjadi kiblat. Nggak apa-apa kita arahnya ke Masjidil Haram, tapi untuk kepedulian, untuk kemanusiaan, maka sekat-sekat agama, sekat negara, sekat bahasa itu terbuka. Ini mengingatkan saja. Tadi sudah saya sebut. Dan kita sampai, nah ini buku dekonstruksi Palestina yang sudah saya sebutkan. Itu membongkar teologi yang sesat itu. Jantung kita itu mati. Ya, stroke gitu ya. Orang sakit jantung kan stroke ya. Meninggal langsung. Kalau stroke langsung meninggal. Nah maka kita bisa hidupkan lagi. Oke. Dan mengapa harus memilikinya tadi? Bukan jantung yang sedang mati. Sekarang kita dokter. Bapak Ibu silakan scan QR code yang ada di sini. Pertanyaannya juga ada 3 saja. Dengan musik. Judul lagunya ini adalah Sajadah Doa. Di tanah suci para nabi bersujud, jejak doa terukir di batu dan waktu. Langitmu saksi, takbir yang berlapis. Bumi ini pernah diguyur cinta yang suci. Aku jauh terpisah jarak dan zaman, namun namamu hidup di setiap panggilan. Saat dahi ini menyentuh sajadah, rinduku melangkah mendahului kaki yang lemah. Aku mengenalmu bukan dari cerita, tapi dari getar iman yang menjaga. Engkau amanah yang dimuliakan, bukan untuk dilupakan, bukan untuk didiamkan. Al-Aqsa, sajadah rindu para nabi, tempat cinta bersimpu, iman diuji. Jika langkahku belum menjejak bumi, namamu hidup di setiap sujud ini. Di pelataranmu para nabi bersatu, Siapkan. satu sujud, satu arah menujumu. Sudah selesai? Alhamdulillah. Jika Ka'bah Sudah, ya. syaratku, jika Madinah rindu yang kutuju, maka engkau gelisah Ini refleksi akhir imanku. dari rekor alam. Yang tak membiarkan hati berlalu, cinta ini tumbuh untuk menjaga yang Allah muliakan suci. Ajari aku mencintaimu setia, bukan hanya kata, bukan sekadar doa. Ajari aku berdiri dan peduli saat amanah ini kembali diuji. Al-Aqsa, sajadah rindu para nabi, aku mencintaimu dengan segenap hati. Meski belum hadir di tanah suci, cintaku tak pernah berpaling lagi. Kalau keluarga Lebar
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dari suatu saat lupa dan ketika mereka semua dari berkumpul diam yang dalam satu panjang. jamaah, dalam satu sholat, hadapnya ke arah Bebaskan yakni adalah Masjidil Aqsa. Palestina dari penindasan, dari hilangnya Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pada hari ini kita tidak sedang berkiblat ke arah Masjidil Aqsa. bukan dengan amarah tanpa arah, yang sudah lama tidak tapi dengan Nah, oleh karena Bapak Ibu, segera kita rebut kembali Al-Aqsa kita. Tidak ada cara selain kita harus merebut yang pada saat ini sekaligus kita dengar dengan sangat kuat dan tidak boleh lagi mati. Kalau hari ini kita ingin menjadi cinta kepada Al-Aqsa. Ini sebuah upaya, mudah-mudahan upaya ini tidak akan pernah berhenti saat kita tiada, karena hadiah akan selalu sejak kita menyatakan kita pernah mencintainya dan kita telah membuktikan cintanya. Mari reconnect, mari hubungkan, mari terjalin secara bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang suntikan kepada kita mesti Al-Quran dan written kepada demikian yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa agar bulan Ramadan tahun ini di bulan yang mengkoneksikan kita dengan Masjidil Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian, Ustadz semua, Insya Allah ya hari ini kita tidak sedang membahas sebuah bangunan, tapi kita sedang membahas iman. Al-Aqsa ini bukan hanya tentang Palestina, tapi yang disampaikan oleh Ayah Beni tadi, tapi ia tentang arah hati umat ini. Jika kita ingin melihat Al-Aqsa kembali mulia, maka jangan mulai dari jauh. Mulailah dari diri kita. Hidupkan masjid, seperti tadi disebutkan, dekatkan diri dengan Al-Quran, teladani jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kemenangan tidak turun dari langit tanpa persiapan di bumi, dan bumi yang siap adalah hati-hati yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustadz saja semuanya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu semuanya. Ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Nah, baik ya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu semuanya. Sebelum tutup nanti insya Allah ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Pak Dedi. Tapi izin, saya akan tampilkan dulu. Ini ada sebuah informasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ayah Beni. Mungkin itu tidak sepenuhnya dibahas secara utuh, tapi itu akan dibahas dalam buku yang sudah dicetak atau sudah disebarkan luas ke masyarakat. Nah, salah satunya adalah buku dari Ayah Beni tentang dekonstruksi Palestina. Izin saya sampaikan dulu ya informasinya. Nah, Bapak semuanya bisa lihat ya di layar monitor. Nah, ini adalah informasinya. Ini adalah buku dengan judul Dekonstruksi Palestina, ya. Kelihatan ya? Nah, jadi insya Allah dalam rangka menambah keberkahan dan raihan doa di bulan Ramadan Al-Mubarak, kami mengajak Bapak Ibu semuanya atau Ustadz Ustadz semuanya untuk berpartisipasi dalam program hadiah buku Dekonstruksi Palestina untuk sahabat dan rekan kita di Palestina. Program ini menjadi bentuk kepedulian dan juga dukungan kita sekaligus menghadirkan literasi yang menguatkan tentang isu Palestina dari perspektif yang lebih utuh dan juga komprehensif. Nilai hadiah buku ini Rp75.000, khusus hari ini sampai pukul 5 sore ya. Nah, khusus sampai 5 sore, harganya Rp75.000 dan dipersilakan untuk nanti langsung menghubungi Teh Yunda di nomor 0823 1635 0352. Sekali lagi di nomor Teh Yunda 0823
16350352. Sekali lagi khusus hari ini sampai pukul 17 begitu ya. Dan insya Allah hadiah yang terkumpul ini akan disalurkan oleh Syamil melalui KNRP Jawa Barat ya. Melalui KNRP Jawa Barat, dan semoga setiap hadiah yang kita titipkan nanti itu menjadi amal jariah, penguat ukhuwah serta menghadirkan keberkahan yang berlipat di bulan suci ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Dipersilakan Bapak semuanya jika ingin menghadiahkan buku ini, karena insya Allah dari hasil ini akan disalurkan oleh Syamil melalui KNRP Jawa Barat ya, melalui KNRP Jawa Barat. Hadiahnya hanya Rp75.000 khusus hari ini sampai pukul 17. Ini spesial ya, ini spesial harganya. Ini beda dengan harga sebelumnya. Ini lebih murah dan hasilnya ini akan diberikan langsung oleh Syamil kepada KNRP Jawa Barat ya. Sudah ya? Oke, baik. Insya Allah nanti saya share lagi ya. Nah, ini khusus hari ini. Program ini menjadi bentuk kepedulian dan dukungan kita sekaligus menghadirkan literasi yang menguatkan tentang isu Palestina dari perspektif yang lebih utuh dan juga komprehensif. Alhamdulillah ya. Di buku ini sudah disebarkan juga, sudah dinikmati oleh masyarakat sekitar berapa ribu Ayah Beni buku ini. Alhamdulillah sudah cetakan ketiga. Cetakan Ya, ketiga. sudah cetakan ketiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah kemana-mana. Alhamdulillah ya. Offline, alhamdulillah. Dan kreditnya sudah, insya Allah. Sama-sama. Alhamdulillah ya, Masya Terima Allah. kasih Baik. sekali. Alhamdulillah ya, sekali lagi di kontak person di bawah ya, Tayunat 0823 16350352. Khusus hari ini sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, Rp75.000, dan insya Allah dari hasil ini dari Syamil akan diberikan kepada KNRP Jawa Barat begitu ya. Baik, sudah ya, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ayah Beni atas waktunya hari ini. Semoga Allah sehatkan, Allah berkahi umur, Allah berkahi rezekinya. Terima kasih Ayah Beni. Dan mohon izin, Ayah Beni jika ada kegiatan lainnya boleh meninggalkan Zoom ya. Ya, terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi sudah mengisi di form, sudah mengisi refleksi awal dan refleksi akhir. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima izin kasih pamit Ayah ya. Beni. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. saja ya. Baik, langsung ya. Kita ada informasi dari Bang Dewa terkait dengan informasi yang akan disampaikan pada siang hari ini. Dipersilakan Bang Dewa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tolong dibantu kamu di spotlight. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan ya. Saya tidak melihat itu sebagai paparan atau sebagai saya malah jadi kayak mendengarkan cerita tadi ya, Pak, ketika Ayah Beni atau Ustadz Beni menyampaikan isi presentasinya. Oh iya ya, baru nggak, kebanyakan baru nggak, oh iya ya, ternyata oh begini ya, bahwa apa-apa yang saya pikir ya, saya selama ini tentang Masjid Al-Aqsa itu ternyata baru sedikit, ya masih minim, minim informasi atau pengetahuan yang saya tentang Al-Aqsa itu sendiri. Satu kan kebanyakan tentang Palestinanya atau misalkan tentang kekejaman Israel segala macam, tapi saya nggak terlalu paham ada apa di balik itu gitu. Baru sekarang akhirnya clear. Oh iya ternyata kita sebagai umat Muslim walaupun jauh posisinya dari Al-Aqsa atau dari Palestina, ternyata ada hal yang menjadi kewajiban kita untuk ya Al-Aqsa itu sendiri ataupun umat Muslim di Palestina. Ya Alhamdulillah informasinya sangat membantu ya, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini yang mendengarkan menjadi semakin memahami dan mencintai Masjid Al-Aqsa ya dengan segala macam keistimewaannya yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga di hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW.
Baik, Bapak Ibu yang ada di sini sekalian, saya sedikit membagikan informasi terkait program Ramadan. Sini semua masih online ya. Saya izin share screen dulu. Ada dua informasi penting yang bisa saya sampaikan untuk di awal bulan Maret atau di pertengahan Ramadan ini. Ya, saya langsung saja. Yang pertama, kita ada program flash sale Ramadan. Ya, jadi kurang lebih selama 3 hari ini, 3 hari ke depan, ada program flash sale. Kenapa disebut flash sale? Ya karena cepat, cuma 3 hari aja ya. Cuma 3 hari saja berlakunya. Nah, kenapa cuma 3 hari saja berlakunya? Karena luar biasa programnya. Ya, jadi ada transaksi musab yang musab tertentu itu bonus musab yang sama. Ada dua kategori. Nanti tanya di tim salesnya, minta informasinya. Mungkin juga sebagian sudah di-share di grup. Ini saya memperjelas saja. Yang pertama adalah beli atau transaksi 7 musab akan bonus 1 musab. Itu ada Al-Jami, ada Tikror Tajwid, dan ada Tikror Alimah Aceh. Jika stok masih ada di cabang masing-masing ya, jadi mungkin ada cabang yang sisa sedikit, ada yang masih banyak, ada yang mungkin sudah kosong ya. Jadi selama persediaan masih ada, untuk Al-Jami, Tikror Tajwid terjemah, dan Tikror Alimah Aceh, beli 7 gratis 1, kurang lebih gitu ya. Beli 7 gratis 1. Nah, untuk Al-Hifz Junior 5 juz, paket mushaf tulis juz sama, dan buku metode eh, Jariah itu beli 5 gratis 1. Ya, ini luar biasa hadiahnya ya. Beli 5 gratis 1 loh. Jadi yang mau beli Al-Hifz Junior, beli 5 gratis 1. Ya, buku untuk mushaf tulis juz sama juga sama. Beli 5 gratis 1. Ya, ini berlaku hanya sampai Jumat sekarang. Hanya 3 hari saja. Waktunya pendek karena memang luar biasa ya. Jumlahnya sedikit, bisa tetap bonus yang luar biasa. Semua benefit tetap berlaku ya. Semua masuk hitungan poin wakaf, yang masuk insentif, masuk reward tahunan segala macam. Semuanya tetap masuk, tidak ada yang dikurangi. Beli 7 gratis 1 atau beli 5 gratis 1. Nah, itu untuk program promo selama 3 hari ini. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan di ujung aja ya. Satu lagi program yang disiapkan adalah kita sekarang punya program support mitra. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang memiliki program wakaf Quran atau program penjualan Quran atau program pelatihan Quran atau program apapun yang biasanya disebarkan sendiri di WA grup, di WA-nya pasang status atau di sosmednya masing-masing. Sekarang kita membuka kesempatan kita dari SDK akan mensupport program wakafnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan bantu promosi program-program Bapak Ibu di sosmed ofisialnya Syamil. Jadi di sosmednya Syamil Quran dan juga di sosmednya Rumah Syamil ya. Ada IG, TikTok dan yang lain-lain ya. Jadi Bapak Ibu yang punya program kequranan, program wakaf, program pelatihan Quran, program penjualan, program sedekah Quran, program misalkan bagi-bagi Quran, tebar Quran atau apapun nama programnya, itu bisa ikutan program ini. Kita akan posting dari Senin sampai Ahad, artinya apa? Setiap hari. Ya, jadi kita sudah menyiapkan slot yang bisa diisi oleh Bapak Ibu untuk mempromosikan programnya. Nah, dampaknya apa nih? Seperti yang diketahui bersama bahwa sosmed kita jumlah followernya ini memang sudah ratusan ribu ya. Jadi mudah-mudahan kalau Bapak Ibu punya program wakaf Quran tersebar atau disebarkan di sosmednya Syamil, itu daya jangkaunya jauh lebih luas. Mudah-mudahan yang ikutan program wakafnya, yang ikutan program tebar Qurannya, yang mau ikutan program bagi-bagi Qurannya, yang mau ikutan pelatihan Quran online-nya, itu jadi jauh lebih banyak. Karena apa? Karena diposting, dipromosikan di sosmed ofisialnya Syamil Quran dan Rumah Syamil. Ya, mudah-mudahan ini adalah bentuk support dari kami. Kita terus-menerus akan mencoba memperbaiki, menyempurnakan dan menambah lagi. Kira-kira kita bisa support apa?
Dan selama bulan Ramadan sampai Idul Fitri nanti, kita buka peluang untuk Bapak Ibu yang punya program wakaf, punya program bagi Quran dan yang lain-lain, silakan daftarkan di kami. Nanti kita akan bantu untuk support programnya. Syarat ketentuannya apa? Simpel aja. Yang pertama, mitra atau Bapak Ibu sekalian punya programnya, program wakaf atau pelatihan Quran atau apapun, silakan disiapkan. Kemudian siapkan juga materi bahan postingannya. Yang pertama bentuk picture atau image ya atau gambar yang berisi tentang flyer program. Ya, dibuat sebagus mungkin, sebaik mungkin, sejelas mungkin informasinya supaya nanti ketika ada yang tertarik nggak bingung. Saya mau ikutan wakafnya RSQ, yang hadir siapa misalkan. Coba ya, saya cek dulu ya. Yang hadir siapa aja. Misalkan ada RSQ-nya Ibu Asma ya atau RSQ Adamar. Wah, saya mau ikutan program wakafnya RSQ saja Asma nih. Kira-kira nanti mengontaknya kemana ya? Atau per satu eksemplar wakafnya, kalau per satu korannya berapa ya? Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi dibuat supaya si flyer itu informasinya lengkap. Sehingga ketika ada orang mau ikutan, dia langsung bisa, oke saya mau ikutan program wakafnya Ustaz Alfian misalkan. Oh iya, satunya 70.000 nih. Nah, kemudian, oh tinggal transfernya ke nomor rekening ini. Nanti kalau sudah selesai, saya konfirmasi ke nomor HP yang ini. Nah, jadi semuanya lengkap. Sudah sekali dikirim, sekali baca, calon donatur atau wakif atau masyarakat yang tertarik bisa langsung ikut. Nggak perlu pusing, nggak perlu bingung-bingung, nggak tanya-tanya lagi nanti. Jadi dia bisa langsung ikutan. Ya. Atau berupa video, ya ini nanti kita akan naikkan juga di Reels dan TikTok. Jadi silakan gambar atau video dan jangan lupa captionnya. Jadi dilengkapi captionnya, ya. Di situ keterangan-keterangan yang diperlukan yang tidak kuat disampaikan di dalam image atau TikToknya. Jadi sekali lagi tolong disiapkan bahan kontennya dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin dan sejelas mungkin sehingga orang bisa langsung ikutan daftar. Ya. Nah, bagaimana cara daftar ikut programnya? Langsung saja, simple saja, WA saja ke nomor admin SDQ, ya ke nomor bisa atau Kang Ramdan bilang ya, admin Syamil. Jadi yang mau ikut langsung saja, tidak ada format-format, langsung saja misalkan, Assalamualaikum Kang Ramdan, mau ikutan program support di official sosmednya Samil, langsung kirim program gambarnya, image-nya ya atau gambarnya, flyernya atau videonya dan juga caption kontennya. Langsung saja nanti kita yang akan mengatur jadwal tayangnya ya. Jadi kita yang akan mengatur jadwal tayangnya. Insya Allah ada yang satu hari bisa dua kali, ada yang satu kali. Jadi nanti insya Allah kita bisa support banyak dan juga nanti akan dibantu oleh kita tim di SDK untuk membroadcast ini via WA. Ya, jadi kita juga akan bantu di broadcast via WA ya ke relasi-relasi yang kita kenal, ke jaringannya karyawan dan juga tim Samil Quran keseluruhan ya. Jadi sekali lagi tolong bisa jika membutuhkan support programnya siapkan image-nya, siapkan videonya dan juga captionnya. Akan kita bantu support, kita posting di sosmed official Samil, kita blast juga di WA-WA kita semua di tim Syamil Quran. Itu informasi yang mau saya sampaikan, Kang Ramdan. Mudah-mudahan bisa jelas dan bisa membantu Bapak Ibu para pemilih Rumah Syamil Quran ataupun reseller. Silakan dimanfaatkan program-program yang ada. Mudah-mudahan bisa saling support maksimal di bulan Ramadan ini. Sehingga bulan Ramadan ini ikhtiar kita, syiar Quran kita, dakwah Quran kita bisa jauh lebih maksimal, jauh lebih optimal. Terima kasih. Yang mau ditanyakan silakan saya kembalikan dulu ke Kang Ramdan. Baik, Alhamdulillah terima kasih Bang Dewa atas informasinya ya terkait dengan program Ramadan ya hanya 3 hari ini ya flash sale gitu ya dan juga informasi terkait dengan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya dan mangga bisa dipersilakan nanti untuk dikirimkan. Nanti insya Allah kita akan bantu juga untuk di-post di akun Syamil dan juga Rumah Syamil Quran gitu ya. Di waktu Senin dan juga Ahad. Syaratnya gampang, cukup WA aja begitu ya. Asal dilengkapi informasinya, baik itu foto, video, ataupun captionnya ya. Baik, ada yang tanyakan dari Bapak Ibu semuanya? Satu saja semuanya terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Bang Dewa tadi. Dan insya Allah nanti posternya kita akan share ya
akan di-blast di grup dan juga di personal chat masing-masing dari sahabat-sahabat RSQ. Baik, ada tanyakan atau sudah cukup? Sudah tidak ada orang loh. Nah, sudah ada orang. Oke ya, baik. Nanti insya Allah akan share ya informasinya. Bang Dewa ya. Baik. Alhamdulillah jika sudah tidak ada lagi, insya Allah nanti kita akan share lagi ya di grup teman-teman semuanya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau tadi sudah kita buka dengan doa di awal gitu, dan hari ini kita juga akan mendoakan sahabat-sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Robba ya Maha Pengasih yang Maha Penyayang. Di kesempatan siang hari ini, Allah niatkan, ya Allah, niatkan langkah kami sebagai ibadah dan luruskan hati kami dalam ikhtiar dakwah Al-Quran dan jadikan pertemuan kita di siang hari ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, kuatkan para mitra SDQ, lapangkan rizkinya, mudahkan urusannya, berkahi usahanya dalam menyebarkan Al-Quran. Jadikan kami bukan hanya penjual mushaf, tapi juga penjaga kalamu. Bukan hanya penggerak program, tapi juga penggerak hati umat untuk kembali kepada Al-Quran. Ya Allah, turunkan, berkahkan pada setiap rumah kami yang menghadirkan Al-Quran. Jadikan SDQ ini, SK ini sebagai baik naik levelnya iman, skill, dan juga keberanian kami dalam bergerak nyata. Ampuni dosa-dosa kami, satukan hati kami dalam kebaikan, dan jadikan SDQ ini wasilah lahirnya generasi pecinta Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Ustaz Janur Aini, Pak Isan, ada Ustaz Atep Akmal Ibnu Ma'ruf ya, alhamdulillah. Apria Bahtia, ada Sarpiansah, ada Mas Dodo juga di sini, Behtarias, Deki Jatim, Eski Adomar, dan Reski oke begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di SKE pekan depan terakhir ya. Karena setelah itu kita akan libur dulu. Nanti kita ketemu lagi di bulan Syawal. Jadi di Rabu depan itu adalah Rabu terakhir kita di bulan ini, di bulan Ramadan. Dengan temanya adalah melipat gandakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan bersama dengan Ustadz Ardiansyah. Nah, sampai jumpa lagi di pekan depan. Semoga Allah jaga kita semuanya dan sehat selalu ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.